di dalamnya ada hikmah yang terpendam, di dalamnya ada pelajaran yang berharga. Kalau orang sekolah itu kan supaya cerdas ya, supaya pintar. Maksudnya itu supaya bisa pintar. Kalau enggak disekolahkan nggak pintar-pintar. Kalau enggak dikasih ujian, nggak naik-naik level kita. Nah begitu. Jadi kalau di dalam memaknai segala sesuatu itu ya alhamdulillah aja, syukuri. Makanya ketika ada share dari Bu Yeti tadi, iya, pas banget ya. Iya, saya memaknainya dalam banget. Sampai nangis Bu. Iya, ada orang keadaan yang orang lain bisa nangisnya atas diri sendiri Bu tadi itu, kadang kita kurang Iya. bersyukur gitu, dikasih sedikit ujian gitu kan ke diri sendiri, jadi dikasih ujian itu kan berat ya dia Iya. ya. Tapi dia selalu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, anak saya masih bisa bernapas. Kemarin Bu, ketika anak saya Pas pulang alhamdulillah. nggak ada ya kita mikirnya dia geret-geret koper kita. Kalau ngikutin pikiran ya Allah jangan diambil orang. Nanti ada kejadian apa tuh kita suka lihat berita gitu ya. Pas ketemu anaknya, ya Allah, alhamdulillah masih bertemu dia lagi. Masih bertemu, dia masih hidup, sehat, bukan sehat aja Bu. Dianterin ke rumah sama orang yang baik, malah jadi bersaudara. Di situ saya melihat bahwa kehidupan itu sangat berharga. Gak ada yang buruk di kejadian itu tuh, gak ada yang buruk. Cuma kita bagaimana introspeksi diri. Oh ini kesalahan kami, kemarin itu kesalahan kami, kesalahan. Dan jadi minta maaf, mohon ampun sama Allah dengan dosa-dosa kita, dengan dosa-dosa pasangan kita. Anak itu kan akibat dari kita sama pasangan kita kan, apapun itu ya di keluarga. Kemudian kita minta ampun, mohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan anak kita, karena anak kita pun tidak terlepas dari kesalahan. Orang Rasulullah aja sebelum dibedah ada titik noda, berapa noda katanya, ada 2 titik noda katanya di dalam dadanya ketika dibedah oleh malaikat. Apalagi anak kita bukan Nabi, nodanya udah banyak banget. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah bukan hanya minta ampun untuk diri kita, seperti ya Allah ampuni kesalahan, keburukan, penyakit hati kami dan pasangan kami. Tambahin lagi kalau emang ibu punya anak, ya Allah ampuni segala keburukan, kebusukan, penyakit hati anak-anak kami yang merusak diri anak-anak kami. Ya Allah ampuni. Karena doa ibu itu kan mustajab ya. Doa itu mustajab. Mungkin kenapa anak kita bermasalah, mungkin ibunya jarang mendoakan diampuni dosa-dosa anak kita. Yang kita minta tuh cuma ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh, yang cerdas, yang pintar, yang berbakti. Tapi kita tidak pernah mendoakan ya Allah ampuni segala kesalahan anak-anak kami, segala keburukan, kebusukan hati anak-anak kami. Karena anak kita tidak terlepas juga dari keburukan, kebusukan yang dia. Nah itu, jadi hal-hal yang tidak baik tadi kita ambil ibrohnya buat diri kita. Sebetulnya bukan buruk, nggak ada buruk kalau kita mengenal siapa yang ngasih masalah tadi ya. Jadi ketika Allah menghadirkan masalah, tidak nyala, kita ingin ditarik oleh Allah, coba pahami mengenai kehidupan. Bukan hanya ini, kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang buruk sebetulnya istilahnya. Tinggal kalian itu mau belajar enggak gitu. Sedang dididik, dikasih ujian masalah itu kita sedang disekolahkan oleh Allah. Sedang disekolahkan. Jadi kemarin masalah saya Bu ya, ketika ketemu anak saya, alhamdulillah. Nggak nyampe 1,5 jam saya diuji. Gimana kalau sehari semalam, sebulan, 2 bulan nggak ketemunya ya? 1,5 jam pertolongan Allah ya, Masya Allah. Kenapa? Oh nggak tahu ya betul. Oh nggak tahu. Berarti tadi tengah jadi ini. Karena saya kabur Bu dari dia berangkat ke pesantren, tapi nggak ke pesantren. Jadi setengah jalan. Tapi kebingungan sendiri, nggak punya teman. Dia ada tujuan ya. Tapi nggak punya teman, bingung kan?
biasa dari rumah terus langsung pesantren gitu, pesantren dalam, nggak pernah main ke rumah temen gitu. Pokoknya saya mau pergi, nggak mau ke pesantren, nggak mau ke rumah. Pilihannya tiga, ke pesantren, ke rumah, atau ke kantor polisi. Kata orang yang mau nolong itu. Anak saya bingung, tiga-tiganya nggak mau kan. Ya udah kalau nggak mau ke pesantren, kantor polisi atau rumah. Akhirnya dia milihnya rumah. Dia serem kali kantor polisi itu. Kayaknya ngobrol kemarin. Akhirnya ke rumah lagi. Masya Allah, artinya gini Bu, ketika ada orang nolongin dia gitu datang ke rumah, ada lagi sosoknya, itu masalah yang buruk tadi itu hilang semua. Yang penting saya melihat sosoknya sudah sehat, nggak ada apa-apa. Nanti kita tinggal bagaimana langkah ke depannya. Tapi sebelum melangkah, kita sholat dulu sama suami, sholat dulu. Jadi nggak langsung ketika dikabarin putra itu turun di jalan itu nggak langsung kabur, nggak. Kita sholat dulu, kita zikir dulu, kita mohon dulu sama Allah. Kalau kita langsung pergi dengan kemampuan kita, belum tentu kita bisa mengatasi itu. Iya, debak-debuk, cari ke polisi, cari kemana gitu, nggak mungkin. Saya bilang kita tawajud dulu sama Allah, karena di dalam hati itu tenang Bu. Cuma di sini yang bikin Was-was ya. bingung, takut tuh di sini. Dalam hati saya tenang hati saya. Karena kita sudah belajar tentang qalbu ya, tentang ruh itu, qalbu itu senangnya ingin mendekat kepada Allah. Tenang. Kalau Allah hadir di dalam qalbu seseorang, maka qalbu itu akan tenang. Dalam hati saya gini suami, insya Allah Allah akan nolong kita. Saya tenang hati saya, cuma emang di sini. Tapi saya nggak begitu banyak ngomong Bu. Karena apa? Nggak fokus ke suami, nggak fokus ke polisi, nggak fokus ke pesantren, nggak. Fokusnya hanya Allah. Saya nggak percaya dengan makhluk. Pokoknya saya percaya dengan Allah. Pokoknya idealis sekali waktu itu. Dipakai banget ilmunya gini. Ilmunya dipakai banget waktu itu ya. Udah pasang, tapi khawatir itu membuat kita lebih bergantung kepada Allah. Ada khawatir Bu, tapi khawatir itu jadi amunisi buat kita lebih kencang sama Allah. Ada khawatir, tapi ke Allah mintanya gitu. Ya Allah, itu memuji Allahnya itu Bu. Ya Allah, Engkau maha hebat ya Allah, terus Engkau maha baik kok. Saya puji Allah lebih dari biasa. Pasti dikasih ujian itu jadi ada baiknya kan, kita jadi memuji Allah lebih dari biasa. Jadi ya ucapannya mungkin sama, tapi perasaannya, kebergantungannya di jalan sambil nangis juga ada nangisnya. saya gini, ya Allah ini kesalahan saya, ya Allah ini kesalahan orang tuanya, ya Allah perbaiki kesalahan kami, ya Allah. Pokoknya itu aja Bu, enggak kita mengkambing hitamkan orang, enggak nyalahin sebelah kiri, nyalahin sebelah kanan, karena ini kesalahan kami, ya Allah perbaiki kesalahan kami, ya Allah. Pokoknya dipakai Bu ilmu yang saya terima dari lisan yang Allah ajarkan kepada saya pakai. Emang tenang luar biasa tenang, tapi saya ngerasain ada bisikan setan masuk ke dalam pikiran kita, itu yang nggak bikin tenang. Kita itu pikiran ditakut-takutin, nanti anaknya ini, nanti ketemu ini dong ya, lah. ketemu orang jahat gitu. Udah gitu, saya kan percaya sama Allah. Kenapa saya khawatir ya? Oh di situ bertarung Bu, bertarung pikiran, kenapa saya khawatir? Tapi ada juga khawatir, tapi balik lagi ke Allah. Datang ke pesantren, ngobrol-ngobrol, kenapa anak saya begini? Mungkin ada masalah dengan ini. Nggak ada, aku baik-baik aja. Ya sudah. Di jalan di masjid dibilang, ibu lagi ada kegiatan. Alhamdulillah saya nangis di situ, saya syukur ya. Ternyata bukan anak saya, namanya sama, jenisnya sama. Bukan. Di masjid itu ditelepon sama adik saya. Anaknya ada di rumah, diantarin sama orang. Masya Allah. Saya di situ ya Allah. Bu sekarang setelah inilah hati ya. Kita kembali ke hati. Setelah berjanji di hadapan Allah, itu harus istiqomah. Berat sekali itu istiqomah. Lalu kemarin aku kan udah janji ingin memperbaiki ini. Tapi kok sekarang kendor lagi ya? Iya. Tapi di situ, ini harus ada yang saya perbaiki. Saya yang tahu ya, ibu-ibu semua juga punya masalahnya diri kita itu apa kelemahannya, apa keburukan kita di hadapan Allah. Tapi kita
kita mohon sama Allah, ya Allah perbaiki, ya Allah yang kau itu, ya Allah saya udah berjanji kemarin saya mau. Jadi agak kendor gitu. Kemarin kan lagi ada masalah kuat banget tuh. Iya pasti semua manusia begitu. Ketika ada ini, ya Allah saya mau begini kan begitu kan, saya mau begini. Betul gak Bu? Karena ada maunya ya. Nah, kemarin yang sudah kita bahas, kita bersolat dulu ya Bu ya kepada Rasulullah. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Ini saya cerita kebetulan saya dikasih ujian supaya saya tidak merasa wah anak-anak saya hebat, Beres semoga saya hebat. Enggak, kita lemah, enggak punya kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Kemudian makanya oleh karena itu ibu-ibu yang saya sayangi, Allah menghadirkan tadi masalah luar biasa indah baik sebetulnya. Yang penting kita memaknainya saja, kita bersyukur. Nggak ada speaker, kita masih dikasih suara ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi Nikmatihi dan musos. Di setiap keadaan mau buruk mau baik kita bersyukur kepada Allah yang nggak ada keluh kesah lagi di mulut kita, nggak ada lagi protes sama Allah bilang Allah nggak adil dan sebagainya. Allah maha baik. Kemudian sholawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, karena ibadah kita, amal-amalan kita, zikir kita sebaik apapun gak bakalan mampu menutupi segala kesalahan, mampu memberikan anugerah-anugerah kepada kita kecuali atas Rahmat Allah, rahmatnya Rasulullah. Rahmatnya Rasulullah. Kita sempurna ini karena Rasulullah. Kemudian bagaimana supaya istiqomah, kemarin sudah dua ya. Yang ketiganya, kemarin masih ingat tuh yang pertama apa? Yang berat, jangan meninggalkan itu tadi. Jangan meninggalkan perintah Allah. Iya. Seperti gara-gara kesulitan akhirnya kita menghalalkan segala cara gitu, nggak boleh. Tetap aja di jalan Allah, nanti akan ada jalan keluarnya kok. Kan di ayat selanjutnya dikatakan wa may yu'min billah, barang siapa yang yakin kepada Allah. Kalau orang yakin kan dia nggak bakalan cari sesuatu yang Allah murka, karena dia yakin kepada Allah. Jadi itu kalau ketika ada masalah, ibu yakin aja sama Allah. Suami saya berhenti kerja, yakin aja sama Allah, yang masih rizki adalah Allah. Saya nggak boleh cari jalan yang maksiat, marah-marah sama suami, minta cerai sama suami, atau ambil hak orang lain gara-gara kekurangan. Terus mungkin anak kita disuruh berbuat yang enggak, bukan susah, bapakmu lagi bapak sudah tidak bekerja dan sebagainya. Jangan, harus tetap di jalan Allah. Di ayat selanjutnya dikatakan kalau orang itu bisa tetap di jalan Allah itu karena yakin kepada Allah. Wa may yu'min billah. Kalau orang itu yakin kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan jalan. Yahdi itu petunjuk apa yang terbaik dalam menghadapi setiap keadaan itu. Jadi di luar kemampuan kita, kita lemah, kita bingung, kita dan sebagainya, itu Allah nanti akan kasih jalannya. Saya yakin ketika kemarin anak saya itu masalah itu membuat saya cerdas belajar itu. Karena kita yakin kepada Allah, itu jalan keluar datang aja dengan sendirinya, gampang ya. Tidak harus geret-geret dia masuk mobil kita, tidak harus memaksa dia. Dianterin orang malah. Masya Allah. Dan di rumah tuh, emang benar ya. Saya bilang saya nggak boleh marah-marah, saya nggak boleh putus asa, saya tetap doain, lembutkan hati. Malam-malamnya dia tidur dengan saya usapin, saya bacain salawat dan sebagainya. Setiap sholat sebelum tidur itu adanya biasa mau jamaah dengan saya yang kecil, nggak mau. Dia pengen berjamaah dengan kakaknya yang dari sana. Dia berjamaah. Saya intin, Masya Allah, ini ternyata hikmahnya. Dia berjamaah, dia jadi imam. Ini kemarin diuji ya. Sebelumnya
harus disuruh dulu, harus ini dulu. Dia ada kesadarannya sendiri malah jadi. Nah di situ kan kedewasaannya dia kita itu banyak. Artinya kalau kita yakin aja kepada Allah, jangan dulu panik sebetulnya ya. Panik itu bergantung kepada makhluk, itu yang membuat orang berasa busuk. Betul nggak Bu? Iya betul. Gak jelas, marah-marah nyalahin si A, nyalahin si B, datang ke sana, nanti datang ke sini, nanti dibohongin orang dan sebagainya, berasa busuk. Tapi kalau kita yakin sama Allah, Allah akan menunjukkan jalan keluar. Maaf Ustazah, itu ayatnya Ustazah baca tadi surah apa ya? Itu surat At-Taghabun ayat 11. Oh yang kemarin ya. Itu kan yang kemarin. Yang keduanya apa Bu? Batuk silo hayat dunya, jangan terpengaruh kilonya Tidak dunia. boleh kita ini Terpengaruh terpengaruh kilonya dunia. Jadi sebesar apapun godaannya, cari penghidupan, cari ini ada keuntungan dan sebagainya, dia berani meninggalkan sholat. Karena ada ngobrol-ngobrol, kalau orang pengacara ya dia, tadi saya pengacara itu bisa kita ngobrol-ngobrol. Kalau Ramadan itu kan pengacara itu tetap ramai Bu. Nah itu kadang-kadang dia ajangnya ke, pasti kalau nggak ke hotel, ke tempat makan, kafe dan sebagainya. Masa di kafe mau duduk doang kan? Enggak kan? Dia nyodorin itu makanan apa itu godaannya luar biasa. Nah itu kalau orang ingin istiqomah, itu godaan dunia itu jangan sampai mempengaruhi dia gitu. Nah itu bukan kalangan kita ya Bu ya. Saya ingat tadi saya. Nih kalau kita bagaimana? Ya kita seandainya untuk kita banyak yang mencari penghidupan gitu ya Bu ya. Sampai kita meninggalkan sholat juga jangan, walaupun kita hidup pas-pasan gitu. Atau kalau kita punya bisnis sampai tidak pernah ada waktu buat ngaji gitu, buat taklim gitu. Kenapa saya sibuk? Kan selalu ada yang bilang selalu gitu ya. Kenapa sih nggak pernah mau kalau diajak ngaji tetangga kita atau siapa gitu? Saya lagi sibuk nih. Saya kan punya anak banyak, butuh ini, butuh itu. Yang masih kehidupan itu Allah. Masa untuk Allah aja nggak ada waktu sejam 2 jam gitu ya dalam seminggu gitu? Kan dikasih Allah waktu banyak, untuk penghidupan juga masih bisa dicari lagi dan sebagainya. Nah kalau orang ingin istiqomah, lebih mengutamakan untuk Allah daripada perhiasan-perhiasan dunia. Itu disindir oleh Allah di dalam Al-Quran, batuk sirunal hayat dunia. Mereka itu ngumpul-ngumpul, pengen memperbanyak kehidupan dunia gitu. Kan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik. Iya, lebih kekal maksudnya. Kalau kehidupan dunia kan sampai kita meninggal, agak dibawa Bu. Tapi kalau untuk kehidupan akhirat itu akan dibawa sampai mati. Gimana kita mau bawa kehidupan akhirat kalau kita nggak mengenal Allah, nggak mau pelajari agama kita, hadisnya, Al-Qurannya gitu. Nggak bakalan kita cari dunia mau untuk kehidupan akhirat. Dunia itu pasti akan dikepung di dalam hati kita, bukan di tangan kita. Bawaannya tuh takut aja ngeluarin. Bawaannya tuh pengen buat pamer dan sebagainya. Kalau nggak mengenal Allah, kalau nggak belajar hadis. Betul saja. Iya benar. Kumpulin aja. Merasa indah aja itu dunia. Yang ketiga, tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang lain. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang lain. Jadi kalau kita diajak sama lingkungan orang yang jauh dari Allah gitu, ayo dong kita ada acara ini, ada acara itu, atau kita melakukan diajak kemana, aduh saya nggak enak ya kalau saya nggak ikut sama dia gitu. Perasaan nggak enak itu nggak ya? enak. Nah itu maka kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu
banyak yang rusak akhlaknya, banyak yang rusak pergaulannya. Masalahnya mereka tidak menerapkan kaidah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 28. Ini buat pendidikan anak kita ya Bu ya. Itu juga buat kita. Bagaimana kita supaya istiqomah? Jangan suka bilang nggak enak sama orang kalau orang itu ngajaknya nggak benar. Jangan bilang nggak enak ya kalau nggak ngikut dia, nggak enak nanti saya dikucilin sama dia. Padahal pergaulannya bukan pergaulan Islami. Iya. Tapi kalau kita nggak ada ilmu, kita ikut aja ya Bu. Ikut aja biasanya, nggak enak kan? Saya dulu pernah ya Bu, waktu ikut orang kerja. Kadang ibunya bilang gini, kalau ditanya bapak bilang gini ya. Oh iya. Waktu itu ada ilmunya. Tapi kalau sekarang nih, kayak kemarin, kamu bilang aja, langsung ngambil rapot saya. Bilang aja kamu tantenya. Ah itu mah berat Bu, saya nggak bisa. Saya bilang, udah berani ngomong apa? Kalau itu benar, itu salah gitu. Walaupun itu bos gitu. Ah nggak bisa Bu, saya ngakuin ke tantenya. Saya bilang gitu. Kalau dulu iya Bu. Ini gue bilang kayak bapak, gitu. Karena orangnya baik, nggak enak saya ikutin aja. Anak kita kadang-kadang kenapa dia merokok? Awalnya gini, sekali aja nggak enak. Akhirnya dari sekali itu keterusan. Itu hal sepele rokok ya Bu. Belum lagi kalau dia disuruh nyicipin narkoba, ganja, cicipin dong ala lu cemen, segala macam ya. Aduh nggak enak ya kalau nggak. Nah sekali aja. Dari mulai sekali aja itulah jadi ketagihan. Karena ngikutin. Kalau orang ingin istiqomah jangan suka ikutin begitu Bu. Gimana Bu caranya kalau kita ke anak tuh Bu biar ada ini gimana Bu? Ada solusinya nggak nih? Biar anak kita kan jangan suka kamu merasa nggak enak sama teman. Tapi kamu harus punya prinsip sendiri. Dan benar enggak ini menurut Allah. Tanamkan tauhid Bu di dalam dada anak. Tanamkan tauhid. Kamu mau ngikutin Allah apa enggak? Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, hai anak. Waktu itu Ibnu Abbas umurnya baru 12 tahun. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah menjaga kamu. Itu luas pemahamannya Bu. Kalau kita mengajarkan kepada anak, kalau kamu ikut-ikut di geng gitu apa, pertama nak jaga Allah. Maksudnya apa jaga Allah? Kadang nggak ngerti dia kan. Jaga aturan-aturan Allah, jangan dilabrak. Kamu boleh ngobrol, boleh kongko-kongko di situ, boleh makan-makan. Kita kan nggak bisa melarang masuk dia tetap ikut. Tapi ajarkan tauhid kepada Allah. Jangan bilang begini, nggak enak ya mak, nggak enak ya kalau nggak ikutin teman-teman begini. Atau rokok kita ngelarang ya. Salah satu yang ringan aja. Atau minum. Kadang-kadang teman-teman kita suka ada yang minum Bu. Terus terang anak saya. Bu, mah anak-anak ada yang suka minum 1-2. Kamu nggak boleh gitu kan gini. Pokoknya kalau kamu menjaga aturan-aturan Allah, maka di situ kamu akan dijaga oleh Allah. Gimana caranya? Tahan, jangan diikuti, jangan bilang nggak enak mah, nggak enak. Ini begini nanti dibilang cemen. Biarin aja di depan teman kamu dibilang cemen, tapi di hadapan Allah kamu mulia. Jadi saya kenapa tauhid. Ada juga yang ikut anak saya ngerokok. Gak enak mah. Saya bilang gak enak sekali, nanti jadi enak loh. Benar Bu? Nanti jadi ngerokok terus. Tapi kita gak bisa kan ngikutin anak 24 jam. Kembalikan kepada Allah. Tapi itu ajarannya yang diajarkan Nabi Musa. Jadi setiap ketemu ada masukan dari kita, nasihat dari kita. Tauhid itu yang bagus. Tanamkan dia sedang selalu dipantau oleh Allah dan sebagainya. Nah itu apa ayatnya? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya. Jadi Bu bersabar, disuruh bersabar sama Allah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, pertahankan di situ kata Allah. Pertahankan di situ dengan kita ini kan pergaulannya bagus ya Bu ya. Ada kajian, ada istilahnya ibu-ibunya insyaallah solehan. Bersabarlah apa kata Allah. Yang suruh bersabar itu nafsaka, jiwa
itu nggak suka dengerin ceramah duduk begini, pengennya tiduran, pengennya makan-makan, pengennya jalan-jalan, itu fisik. Maka ayat ini wasbir nafsaka. Nafsaka itu artinya apa? Jiwa, kolbumu. Karena kalau kolbu itu senangnya dia mengenal Allah. Roh itu senangnya mengenal Allah. Sukanya belajar. Maka di sini nafsaka yang harus dipertahankan itu jiwa kita. Kalau badan kan nggak senang belajar, nggak senang duduk begini lurus begini. Kalau di rumah cuma pengennya tiduran ya. Itu jadi bersabarlah kalian kata Allah. Ini Allah yang bilang. Jadi bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Tuhan, yang menyeru mengajak. Ada sahabat, ayo ngaji yuk jam segini. Ayo ngapain yang baik-baik gitu ya. Jadi kalau mau hidup itu, kalau pengen istiqomah itu sabar, ikutin orang-orang yang ngajak terhadap kebenaran, yang mengajak untuk mengenal Allah. Bersabar, jangan merasa ini aku berat banget ya, males deh. Nggak sabar ya. Di pagi dan di sore hari. Pagi diingatkan, sore diingatkan juga. Kemudian dengan mengharap keridhaan Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Berpaling dari mereka itu dari siapa? Dari orang-orang soleh, dari pengajian. Jangan berpaling, Bu. Sama sekali nggak boleh berpaling kata Rasulullah. Kata Allah. Akan sekali-kali saya nggak ikut ngaji, nggak masalah. Nah, itu nggak boleh berpaling sedikit pun. Kalau kita sedang belajar ingin mengenal Allah, gara-gara ini ada job banyak nih, saya nggak usah ikut dulu deh bulan ini, nanti aja bulan depan. Kata Allah, wala ta'du aynaka anhu, jangan berpaling mata. Atau ketika ngaji, kadang-kadang pikiran kita suka nggak fokus ya. Buka HP, WA-an. Ya ntar nanti kita saya bikinin ini berapa pesanannya, bikin resource sekian, bikin konten ya. Lagi ngaji. Saya ngaji dulu baru. Ini kan contoh. Ya, tenaganya over. Ya kasih untuk di sini ada yang jalan. Dia mah cepat Bu bikinnya. Setengah jam nggak pakai lihat itu dulu. Ini lagi ngaji, teman-teman di grup yang sebelah. Saya pengen mau pesen nasi uduk, saya mau bikin nih sekalian, ada yang 10. Ini yang ngaji ngajarin gitu. Ya sih Bu, nawar-nawarin nasi uduk. Siapa gitu ya, bukan di sini. Di sini nggak ada kayaknya Bu, nggak ada di sini. Ini Bu, aturan ketika kita belajar atau ketika kita zikir. Nah, itu biasanya kalau zikir ya Bu, ada bunyi HP. Gitu kan. Lagi astagfirullah. Tapi alhamdulillah semenjak ngaji. Itu wala ta'du aynaka, jangan kamu berpaling pikiran kamu, mata kamu Ke dunia. yang paling bisa Ke dunia ya Bu. Alhamdulillah. Makanya selama saya jauhkan bunyi kedengeran, saya lari ngambil. Astagfirullah. Ini penyakit kita semua. Apalagi wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan perhiasan dunia tadi. Jadi kalau kita ingin istiqomah, coba deh berusaha. Ya, apa kan dulu tuh. Saya lagi zikir nih sama Allah. Saya ini ada pengajian dulu. Nanti. Insya Allah bisa gitu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Nah, itu jangan diikuti model kayak yang saya contohin tadi dulu. Kita kan malah ngikutin ya, emang kebiasaan sehari-hari begitu. Lalai hati kita ketika zikir, ingatnya yang lain. Ketika zikir buru-buru megang HP,
didisiplinkan itu nggak pinter-pinter, tetap aja lalai kita ini. Jadi emang segala sesuatu harus belajar, harus disiplin. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, yang nyuruhnya yang enggak, yang menjauhkan dari Allah, kita akan terus begitu, akan terjerumus terus. Harus dididik ya supaya nggak goflah, nggak lalai. Wattaba'a hawahu, dan ngikutin hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan keadaan itu adalah melewati batas. Kita untuk Allah berapa menit sih ya, itu ajaran buat saya. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang lain. Berapa menit sih kita untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, kemudian kita bisa menghindari HP. Nomor 4 udah. Belum. Padahal kita untuk HP lebih banyak daripada untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, untuk baca Quran. Kebanyakan HP-nya. Coba bagaimana kita lebih fokus aja dulu gitu. Allah nggak minta banyak, tapi kamu jangan goflah di sini dibilang, jangan lalai. Jangan ketika habis sholat, habis lagi zikir, udah pegang HP lagi, lepas lagi, pegang lagi, selesaiin dulu itu zikir kita. Kadang-kadang kita gini Bu, pas lagi megang HP tuh suka keinget tuh nasihat ibu ya, Bu Ustazah, megang HP mulu. Kadang-kadang saya kayak ada jiwa kita tuh kayak ada yang ngasih tahu megang HP lagi ya, nggak enak gitu, kayaknya Allah kan memantau gitu pikiran. Oke, bila Quran dulu, baca dulu selembar, HP lagi. Kadang-kadang gitu saya. Kayak pas megang HP tuh kayak ada yang bilangin HP mulu gitu. Iya, emang si di dalam kalbu kita ruh itu akan bertarung dengan hawa nafsu fisik kita, mata kita. Kata ruhnya, zikir dulu, selesaiin, sholat dulu yang benar, baca Quran dulu. Si tangan sama si mata sama si badan ini lihat HP, kali ada yang penting, begitu kan? Kali ada yang penting, kali ada yang penting. Pas lagi megang tuh kayak ada yang bisi. Akhirnya yang menang apa? Ruhnya, kalbu ini Bu, inginnya selalu mengenal Allah. Ntar dulu kayak serius dulu sama Allah gitu. Nah, kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, itu nggak cerdas kalbunya, nggak cerdas. Ruhnya itu akan dari kalbu itu kan masuk ke ruh ya Bu ya. Dari kalbu itu masuk ke ruh. Kalau di kalbunya saja sudah kalah, bagaimana ruhnya ini akan mengenal Allah? Nggak bakalan. Tersendat di kalbu. Tapi kalau kita mengalahkan fisik kita, mengalahkan mata kita, mengalahkan tangan kita, saya fokusnya ke Allah. Berarti kalbunya yang menang. Nanti akan masuk ke ruhnya yang ingin mengenal Allah. Ketika kalah kan kita konsen lagi kan ke Allah, betul nggak? Iya. Kita lagi zikir nih, subhanallah. Kita pahami subhanallah itu apa? Udah berarti menang kita. Di dalam ini menang, si ini kalah jasadnya. Tangan kita kalah, mata kita kalah. Ini yang paling berat itu sebetulnya ujian itu sekarang di zaman teknologi adalah HP. Paling berat. Kenapa? Karena di dalamnya ada konten-konten yang merusak. Belum lagi waktu kita habis berjam-jam untuk chatting-chattingan dan sebagainya. Lihat masakan aja tadinya mau 1 macam jadi 10 macam. Iya. Iya benar. Berapa jam itu? Mau belanjaan satu jadi bermacam-macam Iya, dilihat. yang dipraktekin belum tentu. Bagus kita ya. Buka lagi yang lain. Habis tuh waktu. Nggak jadi masak. Kalau untuk belajar dan kita praktekkan, nggak apa-apa Bu, bagus dia mendidik. Yang tadinya tidak bisa masak jadi bisa masak. Tapi jangan Melalai ya, lalai. Wa kana amruhu furuta. Jangan melampaui batas. Yang terakhir, jangan mengikuti sesuatu yang tadi kan hawa nafsu orang ya. Iya. Sekarang hawa nafsu kita yang membuat kita terperosok. Itu di dalam Quran surat yang caranya Hawa nafsu sendiri berarti. Iya. saya udah tandai
Tadi surat Al-Kahfi ya Bu? Iya, Kahfi 28. Ayat 28. 28. Sekarang surat Al-Jasiyah. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Al-Jasiyah ayat 23. Afaro'aita Al-Jasiyah. man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah Jasiyah, kamu apa? melihat Jasiyah. orang yang Jafi. menjadikan hawa nafsu Pakai sebagai ta. Tuhannya? Bisa. Tulis itu jaya. Afaro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya dia. Jadi ada orang-orang yang tersesat karena pengetahuannya, Bu. Kenapa orang tidak mau datang ke majelis ilmu? Dia lebih sibuk di rumah aja. Dia lebih sibuk cari bisnis, pekerjaan aja. Tapi nggak ada waktu untuk dekat dengan Allah, zikir gitu. Nggak ada waktu ngaji, nggak ada waktu untuk mengenal Allah. Karena menurut pemahaman dia itu tuh nggak terlalu penting. Itu nggak terlalu penting. Maka kata Allah, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Jadi di sini ilmunya Allah. Ilmunya N-nya besar, berarti ilmunya Allah. Jadi kalau kita melihat ada orang dijadikan, kalau kita kan Allah lebih utama, lebih penting, lebih berharga ya, petunjuk-petunjuknya lebih kita inginkan daripada apa yang makhluk itu sendiri ya. Tapi bagi orang-orang yang jauh dari Allah, dia kenapa nggak sholat? Karena dia mentuhankan, ngapain sholat, capek, nanti aja kalau udah tua. Berarti yang dia tuhankan waktu itu adalah Nafsu. kemalasannya dia, nafsunya dia, itu Tuhannya dia, bukannya Allah. Ada orang yang pagi, siang, malam cari penghidupan dunia, sehingga ke Allah itu hanya asal-asalan aja. Yang penting saya ngilangin kewajiban sholat zuhur, udah. Itu pun nggak sama sekali ingat Allah. Yang penting merasa bahwa hanya dengan yang penting gerakan ruku sujud, kemudian tahiyat salam, udah selesai tugas saya. Dia merasa seperti itu. Karena apa? Karena dia mengejar Tuhan yang lain selain Tuhan Allah. Tuhannya apa? Dunia, harta dunia. Yang lain dunia. Kerjaan. Contohnya apa? Pekerjaan. Selain pekerjaan, tontonan. Ini saya rasain, Bu, tontonan. Masya Allah, kalau lagi senang dengan tontonan Sinetron. apa, sholat aja pengennya buru-buru. Kenapa kita pengen buru-buru? Karena kita menuhankan selain Allah dengan tontonan tadi. Kata Allah ya itu disindir di sini. Kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, mentuhankan selain Allah dalam kehidupan kita, apa yang akan Allah berikan kepada dia? Maka Allah akan membiarkan disesatkan orang ini. Jadi makanya harus menahan hawa nafsu itu begitu. Kalau udah keenakan si hawa nafsu, maka akan jeblos terus. Ngikutin, kalau suka ngikutin terus, harus dilawan itu. Ya? Kalau misalnya kalau biasanya kalau kewajiban kalau saya memang udah ya maksudnya untuk sesuatu hal yang sunnah misalnya misalnya sholat kita sholat duha gitu kita bertepatan dengan misalnya kita harus jemput anak atau waduh buru-buru nih taklimnya sampai harus yang tadinya istiqomah harus meninggalkan, itu mana yang utamanya. Jadi kadang kita meninggalkan sesuatu yang kita istiqomah itu, kita tadi sholat duha gitu karena kita takut terlambat jemput
yang sunnah, kemudian kita harus istiqomah dalam melaksanakan yang wajib. Itu yang harus didahulukan yang mana istiqomahnya? Yang wajib. Yang wajib. Nah, sedangkan seandainya sekarang pertanyaannya, apakah hal-hal yang menghalangi kita melakukan istiqomah tadi itu akan selalu bergulir setiap waktu? Enggak selalu ya. Nah, ketika kita melaksanakan keistiqomahan yang wajib tadi, kita meninggalkan seperti ada dua kewajiban yang berbenturan ya. Satu kewajiban anak, kemudian satu kewajiban ilmu. Ini namanya uzur syar'i. Uzur syar'i itu sesuatu yang menghalangi melakukan sesuatu dibolehkan di dalam syariat agama. Itu boleh Bu ditinggalkan. Boleh ditinggalkan karena kita mengutamakan yang wajib. Yang wajib. Oh, ini sekarang zaman teknologi, saya nggak bisa ngaji saat ini karena jemput anak berapa jam? Paling Tidak lama ya. 5 menit kan. Tapi ketinggalannya saya bisa lihat YouTube. Kecuali begini Bu, yang nggak istiqomah itu. Lalai yang lain ya gitu ya. Saya udah jemput anak, terus ya udah kan nggak apa-apa, ini juga penting. Tapi tidak menganggap bahwa mencari ilmu itu juga wajib. Kalau dia merasa mencari ilmu itu wajib, maka dia akan mencari penggantinya. Ngerti nggak Bu? Mencari penggantinya. Tapi kalau dia merasa nggak terlalu penting, maka dia akan meninggalkannya. Ini kategori orang yang tidak istiqomah. Kenapa? Tadi sudah bisa dipahami ya. Jadi utamakan dulu yang wajib. Kemudian mencari ilmu juga wajib, cuma kan bisa diganti dipending dengan waktu lain. Itu tadi ya Bu ya. Kalau menurut ahli tasawuf ya Bu ya, istiqomah itu kenapa ada orang, nah ini cari pengganti nih. Kenapa ada orang bekerja, dia guru gitu ya contohnya, atau pengusaha di kantor, mau istiqomah kerja mati-matian dari pagi sampai sore, tiap hari pagi sampai sore, padahal dia jenuh, padahal dia bete, tapi dia mampu mengistiqomahkan pekerjaannya. Kenapa? Karena dia berharap di akhir bulan dapat gaji, dapat penghasilan. Itu orang untuk dunia aja bisa istiqomah. Kenapa kita untuk Allah nggak bisa istiqomah? Padahal kita pun ketika istiqomah Bu, harus kita merasa bakal ada sesuatu yang akan dikasihkan oleh Allah. Hanya dengan mengenal Allah Bu, kita bisa istiqomah. Coba Ibu kalau nggak istiqomah, nggak kenal apa yang akan kita dapat, kan jadi malas-malesan. Benar nggak Bu? Iya. Orang yang bekerja tadi banting tulang, capek, keringat, pagi-pagi udah pakai baju, udah naik angkot dan sebagainya. Padahal dia sebetulnya mungkin bukan karena Allah, karena dapat penghasilan, dapat gaji. Sekarang bagaimana supaya kita istiqomah kepada Allah? Analoginya samakan dengan orang yang bekerja tadi. Bagaimana Bu Fila? Kenali Allah. Kenali Allah. Kenapa? Kalau kita kenal dengan Allah, maka kita akan tahu apa tujuan pekerjaan kita. Apa sih tujuannya ngaji di Musola An-Nubalagh? Ibu pasti insya Allah akan istiqomah kalau kenal sama Allah. Tapi kalau nggak kenal sama Allah, minggu ini ngaji, minggu depan enggak. Bulan depan ngaji, bulan depan enggak lagi. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kalau ada pembagian baru datang, contohnya ya ada sesuatu baru datang, enggak sama sekali. Berarti orang ini nggak istiqomah. Kenapa dia nggak istiqomah? Karena dia tidak mengenal Allah. Makanya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengenal Allah. Jadi artinya bukan hanya, kan selama ini pengertian kita beribadah ya Bu ya. Beribadah, berarti harus banyak zikir, banyak sholat, banyak ngaji. Ibu banyak zikir, banyak sholat, banyak ngaji. Kalau nggak mengenal Allah, itu pun nanti kita akan males-malesan. Jadi artinya menurut para ulama, liya'budun itu untuk mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, itu hal-hal yang berat pun akan menjadi ringan. Maka dia akan istiqomah.
hal-hal yang buruk pun akan menjadi indah. Contohnya Bu, kalau ibu kesenggol orang sakit banget Bu, senggol nih pinggang kita. Kemudian siapa sih yang nyenggol saya? Kita marah kan. Tapi ketika kita melihat wajahnya, oh ternyata Mama Intan yang nyenggol saya. Senyum apa marah Bu? Senyum. Kenapa kita senyum? Karena Karena kita kenal. mengenal. Karena kalau nggak kenal, masih gitu kan? Benar nggak? Benar. Makanya kita harus kenal Allah supaya kita Istiqomah. istiqomah. Kalau istiqomah kenal, senang kita Bu bawaannya. Kemudian Bu, kalau orang istiqomah itu salah satunya juga supaya istiqomah, ganti sesuatu yang ketinggalan. Ganti sesuatu pekerjaan yang ketinggalan tadi. Ada orang pegawai nih Bu ya di kantor. Karena pekerjaannya belum selesai, dia berani lembur nggak Bu? Lembur. Berani. Besok dia berani kerja tambahan lagi nggak nyelesain yang kemarin? Berani. Berani untuk apa? Tambahan, cari tambahan. Dapat tambahan gajinya. Kenapa dia mau istiqomah? Orang istiqomah mengharapkan sesuatu itu ketika pekerjaan yang ketinggalan Harus dia tambah. kodok. Berarti ketika kita meninggalkan perintah Allah, supaya kita istiqomah, caranya bagaimana? Dikodok pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Contoh, ketika ketinggalan sholat tahajud ya, udah mau zuhur nih, kan katanya sholat mulai itu sampai jam sekian. Selama masih belum zuhur Bu, kerjakan sholat. Kalau datang tiba-tiba aja, duha kerjain. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Tahajud Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Witir tidak pernah meninggalkan. Kalau ketiduran, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dikodok. Kenapa ketika kita mencari penghidupan dunia mampu mengkodok pekerjaan itu, tapi untuk penghidupan akhirat yang lebih mulia, kenapa kita tidak bisa Bu? Kita suka nggak balance ya, nggak adil gitu. Orang-orang kerja kan gitu. Nah, sekarang saya nggak bisa ngaji. Oh ada nih, saya dengerin YouTube dari awal gitu. Ini contohnya ngaji ya. Terus nanya ke teman, kemarin apa sih inti materinya? Yang ditanya akan lebih cerdas, yang bertanya nggak ketinggalan, begitu kan? Dapat pahala luar biasa Bu. Jadi, kalaupun kita meninggalkan yang ini, itu kalau bisa dikodok gitu. Sholat tahajud ketinggalan, kodok, saya sering mengkodok. Kalau tahajud ketinggalan, saya kodok. Witir ketinggalan, saya usolli sunnatan tahajudi rakaataini qadaan. Maksudnya jam berapa? Kalau ibu belum tidak berjamaah, kita bangun nih, pas banget azan ya. Habis azan tuh langsung qadha. Langsung qadha tahajud, qadha witir, kemudian baru sholat fajar. Tapi kalau berjamaah, utamakan berjamaahnya dulu. Sholat fajar dulu, baru sholat Subuh. berjamaah. Setelahnya baru sholat tahajud dan sholat witir. Itu banyak yang rutin gitu yang biasa jangan. Iya, yang kan ini yang istiqomah. Kita Yang istiqomah. berbicara tentang yang istiqomah. Kalau yang tidak biasa, boro-boro mau mengkodok Bu. Logika aja ya. Bagi yang tidak biasa, boro-boro mau mengkodok. Iya, kalau orang yang Biasa bodoh. Bisa langsung bodoh, bisa langsung bodoh. Maksudnya makanya jadi kebiasaan, maksudnya malah Iya. Itu yang punya, alhamdulillah ya. Jadi itu Ini bagi orang yang ini ya, yang apa ya? Kita kalau nggak sholat tahajud tuh kayaknya aduh kayak menyesal gitu ya Bu. Nah, itu bagi orang Oh, seperti aja. itu ya. Dan ciri-ciri orang yang punya penyakit hati, ciri-cirinya ya Bu ya, tidak menyesal ketika meninggalkan sesuatu pekerjaan yang mulia. Orang yang punya penyakit hati tidak menyesal, tidak takut ketika meninggalkan sesuatu yang mulia di sisi Allah, atau tidak takut ketika meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi orang yang hatinya, nah ini
Bisa menilai dong, hatinya bisa nih. menilai dong. Bisa menilai ya diri Iya, sendiri kita bisa maksudnya. menilai. Orang yang hatinya kolbunya salim, salah satunya kolbunya bersih, yang ingin kenal sama Allah, ketika dia meninggalkan sesuatu dia akan merasa rugi, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan ibadah yang mulia. Baik ya. Dia merasa rugi, dia merasa khawatir kepada Allah, dia merasa takut kepada Allah. Itu menandakan hatinya sehat. Itu kita bisa mengenal kolbu kita. Iya, kalau saya jam 2 belum sholat, saya santai-santai aja enggak. Oh, itu berarti kolbunya sakit. Kalau kolbunya sehat, ya Allah, langsung. Oh, enggak santai-santai lihat tuh gitu. Santai duduk-duduk, setengah 3, asar gitu. Bu, itu kalau kode sholat tahajud itu setelah azan subuh, kita sholat subuh dulu apa kode? Foto dulu aja Bu, kalau sendiri. Kalau udah mepet, ya. Kecuali kalau berjamaah. Jangan sering-sering ya. Ibu kalau ibu mazhab Hanafi, Sekali-kali jangan sering tiap di hari. sini ada yang mazhab Hanafi, itu sholat subuh itu jam 6 di masjid. Karena nunggu orang semua bisa berjamaah. Sholat subuh itu mau keluar setengah jam lagi, mau keluar Matahari. Ya, matahari. saya pernah ngelihat seperti itu tuh, Bu. Itu kenapa itu, Bu? Jangan fanatik ya. kalau Enggak, kenapa orang itu? Siang itu. Saya suka mikir gini, kenapa ya dia sholat kayak gitu gitu. Itu Itu imamnya apa? Hanafi. Hanafi. Bukan Bu, dia bukan melalaikan. Menunggu Di Turki kumpulnya itu sholat jamaah. subuh itu rata-rata jam setengah 6, jam 6. Jadi nunggu semua kumpul buat berjamaah. Jadi mereka berzikir dulu, baca Quran dulu apa dulu. Jamaah itu lebih dipentingkan. Kalau kita kan enggak, Bu. Artinya di ibu kita tetap pegang sholat subuh, jangan jauh-jauh dari waktu azan, tapi jangan fanatik ketika ada kita Orang. berbeda mazhab. Itu fleksibel sekali karena Rasulullah mencontohkan 2. Cuma yang sering Rasulullah itu nggak jauh dari waktu azan, tapi Rasulullah pun pernah melakukan sholat subuh agak Siang. Itu masalahnya, maka yang satu ngambilnya begini, yang satu ngambilnya sebelah sini ngambilnya. Bu, Mama Ella. Oh iya boleh tuh. Kalau kita apa namanya? Buka maskernya, Bu, biar Mengkodok ini, mengkodok apa tahajud ini? Bu, kan berarti belum witir ya? Apa udah witir sebelum tidur? Sebelum itu dari belum kita belum. Oh iya, pakai witir Bu. Walaupun cuma satu gitu. itu bagi orang yang biasa ya. Yang biasa melakukan tahajud, tiba-tiba tiduran. Takutnya ini dipakai sama orang yang males tahajud. Udah habis subuh. Itu beda harus jelas ini ya. Harus jelas ya. Baru tahu sih. Tapi baru tahu kalau Oke, itu. Itu bagi orang istiqomah ya. Sama pekerjaan dunia aja deh. Kemarin nggak dikerjain ini kan orang berani untuk saya lembur karena ini belum selesai. Kenapa Allah nggak begitu? Iya juga, iya benar juga, Bu. Benar kan? Itu makanya ini bab istiqomah itu. Jadi salah satu orang istiqomah pertama yang 4 tadi, kemudian tambahannya kita harus mengenal Allah. Jadi kita kejar kan pekerjaan itu jadi semangat. Kalau nggak kenal kan nggak semangat. Iya. Malah bawaannya males gitu. Yang kedua, supaya istiqomah, kalau ketinggalan pekerjaan yang mulia tadi, kita qadha. Di qadha itu bukan berarti fardu ya Bu, wajib aja. Wajib sama fardu beda Bu. Seperti sholat itu fardu. Tapi ketika tahajud ketinggalan itu bagi Rasulullah wajib. Bagi orang-orang yang bertarekat, bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah itu wajib untuk mengqadha. Wajib ya Bu ya. Jadi kita nih komunitas kita yang ada di sini kalau ketinggalan tahajud di qadha ya Bu ya. Nanti akan ada ruhnya kita itu lebih dekat sama Allah. Orang yang sunnah aja kita berani untuk mengatakan wajib, bukan wajib seperti sholat fardu ya Bu ya. Fardu dengan wajib beda, jangan salah paham. Mewajibkan tubuh sendiri kali gitu ya. Seperti Rasulullah gitu ya. Tapi kalaupun tidak melakukan, itu tidak jadi
Dosa. haram, dosa enggak. Tapi kalau ingin Disiplin ya buat diri sendiri ya. mendisiplinkan diri gitu. Analoginya ke kerjaan ini aja deh, Dunia pegawai ya. gitu. Heeh. Kalau ditinggalkan pekerjaannya kan pasti akan ditegur. Numpuk ya, akan numpuk juga kan harus Iya, sayang-sayang. sama atasannya. Kalau ditinggalin terus kan ditegur ya, bener kata Ustaz. Iya. Nanti insya Allah kita akan disiplin bu, tahajudnya, duhanya, zikirnya. Kalau habis sholat nggak ada waktu untuk zikir nih bu ya, kan Rasulullah mendidik kita cuma 30 menit, nggak banyak sebetulnya ya. Iya. Seharusnya itu lebih banyak dari itu bu. Habis sholat nggak ada waktu nih, ibu sambil jalan zikir, sambil kerja di dapur zikir, sambil apa, saya kalau subuh itu, aduh saya belum selesai nih zikir zikir B. Pokoknya intinya connect dengan Allah gitu, itu intinya. Zikir itu hanya latihan, tapi intinya itu untuk mengenal Allah bu. Lagi masak, lagi cuci piring, kita ingat Allah, Allah. Nah itu insya Allah istiqomah bu. Jadi jangan ditinggalkan, harus diganti gitu. Ya sudah bu ya, mudah-mudahan bermanfaat siang ini dan pagi ini menjelang siang. Saya sebelum kita memasuki tasin, kita mohon kepada Allah semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah. Amin ya Allah. Diberikan kemampuan, pemahaman untuk mengenal Allah sehingga kita bersemangat untuk melakukan itu. Bila hadirin ya ala kulli niyatin shalihah